Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar fisika tentang eh, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, apa bedanya sih gerak lurus beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan? Jadi gerak lurus beraturan kita singkat dengan GLB. GLB ini adalah gerak yang kecepatannya konstan. Jadi V itu adalah lambang dari kecepatan, kalau A itu lambang dari percepatan. Nah, GLB atau gerak lurus beraturan itu kecepatannya konstan, sedangkan percepatannya 0. Contohnya misalkan ada kereta yang sedang melaju dengan kecepatan yang tetap, maka itu termasuk gerak lurus beraturan. Nah, di gerak lurus beraturan kita bisa mencari kecepatan dari suatu benda yang bergerak, yaitu adalah perubahan posisi per perubahan waktu, atau posisi yang akhir dikurangi posisi yang awal dibagi dengan perubahan waktunya berapa. Nah, selain gerak GLB yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari itu adalah gerak lurus berubah beraturan atau kita singkat dengan GLBB. Nah, di GLBB itu percepatannya tidak 0 tapi punya angka tertentu. Cara menentukan percepatan yaitu dengan perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu, atau kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi dengan perubahan waktu, itu untuk mencari percepatan. Atau di GLBB ini juga punya 3 rumus yang harus kalian garis bawahi. Ini adalah rumus-rumus yang ada di GLBB. Jadi yang harus kalian ingat, ada V. V itu adalah kecepatan di waktu tertentu. V0 itu adalah kecepatan awal. A itu adalah percepatannya berapa, dan T itu adalah waktu. Nah, kalau X ini adalah posisi bendanya ada di mana. V0 tadi kecepatan awal ya, kali waktu setengah AT kuadrat. Ini rumusnya begini. Atau VT sama dengan V0 kuadrat plus 2AX. Ini kapan sih pakainya? Kapan kita menggunakan rumus yang pertama, kapan kita menggunakan rumus yang kedua, dan kapan kita menggunakan rumus yang ketiga, itu tergantung dari apa yang diketahui di soal. Kita coba ke contoh soal. Nah, misalkan ada contoh soal seperti ini. Sebuah kendaraan yang melaju dengan kecepatan 80 meter per sekon tiba-tiba mengerem. Setelah 4 detik kendaraan berhenti. Tentukan jarak yang ditempuh kendaraan selama 4 detik. Nah, langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah tuliskan apa yang diketahui dengan menggunakan lambang-lambang yang ada di fisika. Kita lihat, sebuah kendaraan awalnya melaju dengan kecepatan 80 meter per sekon, kemudian mengerem dan berhenti gitu ya. Dari soal ini kita bisa tahu kalau kecepatan awalnya itu adalah 80 meter per sekon. Berarti V0 sama dengan 80 meter per sekon. Kemudian berhenti, berarti kecepatan akhirnya V saja itu adalah 0 meter per sekon, karena kemudian kendaraan berhenti, jadi tidak punya kecepatan di akhirnya. Nah, lalu di sini ada waktu. Setelah 4 sekon berarti kita punya T atau waktu sama dengan 4 detik. Nah, dari sini kita yang ditanyakan adalah tentukan jarak. Kalau jarak itu berarti yang ditanyakannya adalah X, posisinya atau jaraknya berapa meter. Nah, bagaimana jawabannya? Kita identifikasi dulu. Yang diketahui ada V0, ada V, dan ada T. Yang ditanya X. Untuk mencari X berarti kita tentukan dengan rumus yang kedua ya.
Ada X sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Ini rumusnya untuk mencari X. Kita identifikasi, V0-nya ada, oh ada, ternyata 80. T-nya ada, oh ada, ternyata 4 detik. Setengah memang dari sananya. Yang A, ada nggak A-nya? Ternyata tidak ada A-nya, belum diketahui A-nya berapa. Sedangkan T-nya, oh ada. Berarti kita harus mencari A ini dulu. Nah, kita nggak bisa menyelesaikan dengan rumus kedua karena ada dua variabel yang ditanyakan, yaitu X dan A. Jadi, kita coba pakai yang atas. V-nya ada, oh ada, 0. V0-nya ada, oh ada, 80. A-nya ada, tidak ada, bisa kita cari. T-nya ada, oh ada, 4 sekon. Berarti kita bisa menggunakan rumus yang atas. Atau kalau kita lihat ke sebelah atasnya lagi, oh ini ada nih cara mencari A, yaitu adalah V dikurangi V0 per delta T. Sama saja, mau pakai rumus yang ini boleh, mau pakai rumus yang atas juga boleh. Nah, supaya tidak bingung banyak rumus, saya fokus di 3 rumus yang ini saja. Jadi, saya akan gunakan rumus yang pertama untuk mencari A. Saya tulis ulang. V sama dengan V0 ditambah AT. Nah, V-nya itu 0 sesuai dengan yang diketahui. V0-nya ada 80 ditambah A-nya yang ditanyakan, T-nya ada di soal 4. Nah, setelah ini saya ingin mencari A-nya. Berarti yang 80 ini kita pindah ke kiri. Kalau dipindah ke kiri, asalnya positif, berarti pindah jadi negatif. Berarti ini 0, anggap saja tidak ada. 80 pindah ke sana jadi negatif 80 sama dengan A kali 4 atau sama dengan 4A. Nah, kita mau mencari A-nya, berarti si 4-nya kita usir ke bawah, berarti jadi min 80 per 4. 80 dibagi 4 jadi berapa ya? Oh, sama dengan min 20. Kenapa min? Karena di sini dikatakan kalau mengerem berarti diperlambat, makanya percepatannya ada negatifnya atau menyatakan kalau ini bergerak diperlambat. Nah, setelah dapat A, maka kita bisa mencari X dengan rumus yang atas. Rumus yang kedua, yang ini. X sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Saya tulis di sebelah sini. X sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Kita masukkan. V0-nya 80 dikali T-nya 4 ditambah setengah kali A-nya tadi dapat dari perhitungan negatif 20. Negatif 20. Ini negatif ya. Oke, dikali T-nya 4 kuadrat. Nah, kita selesaikan dulu yang perkalian, nanti dijumlahkan terakhir. 80 dikali 4, 320, ditambah yang ini setengah, saya tulis ulang, dikali negatif 20, saya tulis ulang, yang 4 kuadrat sama dengan 16. 2 bisa kita coret dengan 16, sisanya 8. 8 dikalikan dengan min 20 berarti jadi negatif 160. Positif dengan negatif jadinya negatif,
Berarti 320 dikurangi 160. Hasilnya adalah 160. Jangan lupa diberi satuan, satuannya meter. Oh iya, yang A juga jangan lupa dikasih satuan meter per sekon kuadrat. Begitu caranya. Jadi untuk menentukan kita menggunakan rumus yang mana, kita tentukan dengan mengidentifikasi apa yang diketahui di soal. Kita akan coba dengan soal yang kedua. Nah, misalkan ada contoh kedua seperti ini. Ada sebuah benda bermasa 2 kg. Masanya bisa kamu abaikan. Mengalami jatuh bebas. Berarti kalau jatuh bebas, V0-nya 0. Karena dia jatuh dengan sendirinya tanpa kecepatan apapun. Jadi V0-nya kamu bisa tuliskan 0. Dari ketinggian 20 meter. Berarti ini X-nya atau jaraknya 20 meter. Tentukan lama waktu sampai ke tanah. Berarti yang ditanyakan adalah T-nya. Ya, kita tulis dulu. Jadi diketahui tadi V0-nya dianggap 0 meter per sekon karena geraknya jatuh bebas. Terus ada X atau di sini ketinggian. Ketinggian itu H sama dengan 20 meter. Nah, kita tahu kalau benda jatuh pasti ada gaya gravitasi bumi atau itu sama dengan percepatan. Jadi sama aja. Mau A ataupun G itu sama-sama percepatan gravitasi kan ya G itu. Nah, berarti 10 meter per sekon kuadrat. Jadi kalaupun tidak diketahui di soal, kamu harus tahu kalau percepatan gravitasi itu dapat dibulatkan dengan angka 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini yang diketahui. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah lama waktu atau T. Nah, kira-kira kita bisa menggunakan rumus yang mana ya? Nah, kita lihat lagi ke atas. Nah, kita identifikasi. Jika menggunakan yang pertama, apakah V-nya ada? Tidak ada. V0-nya ada nih 0. A-nya ada juga. T-nya ada, tidak ada. T-nya yang ditanyakan. Berarti ada dua variabel yang tidak diketahui, yaitu V dan T. Berarti kita nggak bisa nih pakai yang pertama. Ini nggak bisa. Sekarang kita lihat lagi yang kedua. X. X itu jarak. Nih, H atau sama dengan H, sama dengan 20 meter. Berarti diketahui V0 ada, V0-nya 0. T-nya yang ditanyakan. Setengah A, A-nya ada nih 10 meter per sekon kuadrat. T tadi yang ditanyakan. Berarti kita bisa menggunakan rumus yang ini. Karena hanya satu variabel yang ditanyakan, yaitu T-nya. Semua yang lainnya ada diketahui. Kita lihat yang ketiga, V. V-nya kan tidak ada. Terus buat apa? Karena kan di yang ketiga nggak ada T, padahal kita mau mencari T. Berarti kita bisa menggunakan rumus yang kedua. Saya tulis ulang di sini. Rumusnya adalah V0T X dulu ya. X sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, kita masukin sesuai dengan apa yang diketahui. Berarti X atau H. Nih ada 20 meter. Berarti 20 sama dengan V0. V0-nya 0. Berarti 0 dikali T karena T-nya yang ditanyakan ditambah setengah dikali A. A itu sama dengan G tadi. 10 kali T kuadrat yang ditanyakannya.
Nah, 0 dikali T, ya 0. Berarti kita bisa menulis 20 sama dengan, ini setengah kali 10. Ini bisa kita coret ya. 10 bisa kita bagi 2 sama dengan 5. Berarti jadi 5T kuadrat. Nah, 5-nya kita usir, yang kita mau cari T saja. Berarti T kuadrat sama dengan 20 per 5. Berapa 20 per 5? Ya, berarti T kuadrat, saya ganti posisinya, sama dengan 4. 20 bagi 5 itu 4. Yang kita mau cari bukan T kuadrat, tapi T saja. Berarti untuk mencari T, maka ini harus diakarkan. Nah, akar 4 berapa ya? Ya, 2. Jangan lupa dikasih satuan, sekon. Begitu. Jadi, caranya sekali lagi saya tekankan, tuliskan dulu apa yang diketahui, lalu tuliskan apa yang ditanyakan. Setelah itu, kamu bisa memilih ini menggunakan rumus yang mana yang kira-kira sesuai dengan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Terima kasih, mudah-mudahan video ini dapat membantu kamu dalam memahami gerak lurus berubah beraturan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.